di antara termasuk daripada riya, yaitu amal kita memang untuk Allah, tapi ada untuk yang lain juga. Jadi mustarok. Amal kok ono sing mustarok. Mustarok itu Allah ya dapat bagian, yang lain juga dapat bagian. Syekh Abdul Qadir Ad-Dastuti mengatakan, selalukanlah untuk ikhlas dengan tujuan hanya karena Allah. Amal apapun transaksinya karena Allah. Jangan pernah mustarok menjadikan ada tujuan lain selain Allah. Sehingga jangan sekali-kali engkau menganggap enteng dengan ikhlas ini sehingga nafsumu ridho terhadapmu sehingga kamu nanti akan hancur. Jadi begini, kita akan bahas, ini paling bagi yang teman-teman belum pernah mendengar, ada ba'its ya. Ba'its itu ada, ba'its itu yang membangkitkan. Ono tujuan, ono ba'its. Tujuanmu krono Allah, tapi yang membangkitkan melakukan karena Allah yang lain. Jadi penarik kita melakukan ibadah itu ada dua. Al-ba'its itu ada dua. Ada fanin, ada babin. Ada penarik, pemicu. Penarik apa? Pemicu yang sifatnya rusak. Ada pemicu yang sifatnya abadi. Ini bagi orang-orang mubtadi, orang-orang yang pemula di dalam suluk, orang-orang yang pemula di dalam ngambah dalan marang Allah, menuju Allah. Itu sulit membedakan ba'its ini. Iki ba'its yang fanin atau ba'its pemicu yang batin, yang kekal. Dicontohkan, memang bagi pemula untuk menghilangkan riya ini sulit, tapi itu harus dijalani. Apalagi usul media sosial, masya Allah. Ini ki sapa santri pondok Mayangkawis, terus upload, klik ngaji bro. Sopo santri Mayangkawis, kok aku gak duwe santri rupane ngene. Kok fotone kok dimas, rambutnya gondrong. Ditakoki kok ciri ora. Walah. Nanti zuhur lagi ngaji lagi bro. Klik. Oh. Lah kowe sing ndi, Cak? Aku sing ngarep dhewe. Oh. Itu bagi pemula wis biarkanlah. Semua akan melewati proses itu. Semua akan melewati di mana orang itu masuk terjebak di dalam riya. Memang riya itu enak. Tapi ketika kita sudah mulai suluk, ketika kita sudah memulai memilah amal, ini harus ikhlas karena Allah, karena tahu riya adalah racun yang membunuh dan menghancurkan amal. Banyak orang melakukan amal ibadah. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah ngendika nek riya itu seperti api yang membakar kayu kering. Amal itu kayunya. Amal itu kayunya. Api ada di bawahnya. Amal kok tumpuk-tumpuk, sampan kumpul ke wakeh amalnya, banyak sekali amalnya, tapi apinya enggak kamu padamkan. Kira-kira amal sebanyak apapun habis apa tidak? Habis. Itu yang disebut muhbitun lil amal. Berarti sing penting apinya dimatikan atau amalnya dibanyakkan. Apinya dimatikan gak duwe amal ya ora duwe kayu no. Ya kedua-duanya amal terus dilakukan agar api, lah nek apine elet-elet cilik kayune wakeh mati to ora? Mati. Api menjadi besar itu karena apa? Elet-elet cilik, kayumu ronggang-ronggang. Akhirnya punya kesempatan untuk membesar. Karena bagi orang-orang pemula yang suluk ngambah dalan marang Allah, meniti jalan menuju Allah,
itu sulit membedakan karena riya ini sulit dibedakan antara ikhlas dengan riya. Tapi kalau kita nggak ngaji ya nggak paham, perasaannya yo ikhlas terus. Semua paham. Yang namanya riya itu apa? Pamer. Pamer itu apa? Amal karena bukan karena Allah. Itu namanya riya. Kabeh wong kalau itu sudah tahu. Tapi kalau ada yang mustarok, kamu punya dua tujuan. Contoh, sholat di shaf pertama itu baik apa tidak? Baik. Kita menuju shaf pertama, menuju perintah Allah, perintah Kanjeng Nabi. Terus suatu saat kamu butuh ketemu sama Pak Lurah. Sak lawas-lawase kowe ora tau ning shaf ngarep. Senenganmu di shaf belakang, shaf nomor 4, 5, nggak pernah shaf depan. Kamu mencari Pak Lurah berhari-hari nggak ketemu. Ngerti-ngerti Pak Lurah ada di shaf pertama. Kemudian kamu pes sholat di shaf pertama njejeri Pak Lurah. Nah iku sholatmu iku neng shaf pertama iku perkara ikhlas iku anjurane pangeran apa perkara goleki Pak Lurah? Loh tapi kan di shaf pertama toh. Nah itu yang disebut mustarat. Bait pemicunya ada dua. Pahala dan kepentingan. Itu contoh yang paling gampang. Aslinya gak ngono. Mustarok ning kene tujuanmu ku Gusti Allah apa ganjaran? Lu mustarok sih. Ya. Oke. Ketika wau apa? Bait itu apa? Pemicu, pembangkit sing kowe nyebabno semangat ibadah itu namanya pemicu. Kalau pemicumu itu yang abadi lebih mengalahkan kepada yang fani, itu juga termasuk riya. Tapi kan ada sebagian ulama berpendapat wis tok sing penting tujuanmu akhirat. Dadi ngene. Ana tujuan akhirat iku jenenge ba'its al-baqi, ana tujuan dunya iku jenenge ba'its al-fani, ya. Kalau akhirat kita katakan abadi, kalau dunia kita katakan fani. Ya. Kalau tujuanmu akhirat itu lebih kental, lebih banyak daripada tujuan dunia, itulah namanya riya. Piye terusan? Ya ngono kok piye? Tapi kan ada ulama yang mengatakan, ya jangan begitu. Ada ulama yang mengatakan bahwa justru tujuan riya itu ketika tujuannya fani, baki hanya sebagai penunjang, akhirat sebagai penunjang, tujuan utamanya adalah dunia. Dijawab karo Abdul Wahab Asy'aroni. Iya nek kuwi ora usah dibahas. Ini pembahasan bagi ulama-ulama amilin, orang-orang yang punya ilmu mengamalkan ilmunya, jangan dikasih kelonggaran. Fala yusamah bimithli dzalik. Wes kowe minal ulama amilin apa wong awam? Nek wong awam sing dik mau wis pokoke ning akhirate wis beres ngono. Awam. Tapi nek ulama amilin nek jek kitutan donya riya wis. Milih mana? Nek awam itu darimu lemu-lemu lho. Lho, wong ibadah jek pengin widodari lho jek riya. Ngono kok pengin widodari ya Jan. Mustarok itu namanya amal yang mustarok. Dicontohkan riya mustarok. Yaitu kamu punya dua tujuan. Satu tujuan Allah, dua tujuan fani, sesuatu selain Allah. Dicontohkan. Mestinya sholat asar ini kamu tidak sholat jamaah di masjid, mestinya. Kemudian sebelum azan kamu sudah datang ke rumahnya Pak Lurah untuk minta tanda tangan. Kemudian pembantunya mengatakan Pak Lurah ini sebentar lagi juga mau keluar. Kalau ingin cepat dapat tanda tangan, susul saja ke masjid. Pak Lurah sekarang jamaah sholat di masjid. Nah, akhirnya gue sholat jamaah.
Sholat jamaah. Lah, sholat jamaahmu ini karena memang litu'addil faridoh, karena kamu ingin melaksanakan sholat fardu dengan jamaah di masjid, atau karena ingin ketemu Pak Lurah. Tapi kan sholat toh gue. Nah itu jenenge mustarok. Kuwi sing diarani riya. Lah terus berarti aku gak sah sholat. Wong riya. Lho iku bodho maneh, bodho maneh. Lah iki pentingne amal nganggo ati. Ya Allah, sepurane ya Allah. Mestine kula nggih ajeng sholat tapi mboten teng mriki. Lah berhubung niki Pak Lurah teng mriki kula asli niat krana jenengan mawon. Wis pokoke konsultasino karo Allah wae iku. Heeh. Lah ini namanya mustarok. Jangan sampai tujuan fani mengalahkan tujuan yang baki. Nah itu jenenge riya. Iki gak oleh dipraktekkan di dalam hal tarbiyah. Aku nek ngapalo alfiyah engko ra alim. Nek tujuanku alim rak dilem wong. Ki gara-gara aku hafal alfiyah nanti dipuji orang. Oh kalau gitu nggak usah hafal saja. Wah ora oleh. Tambah ndelodok. Iku ini ilmu ini untuk ibadah. Untuk selamete ibadah kita di hadapan ngersane Gusti Allah. Dalam tarbiyah nggak boleh seperti itu. Lah yang membedakan apa nanti ketika kamu ikhlas dan tidak? Yang membedakan adalah ketika kamu sudah terbiasa amal lillah. Contoh, memang di sholat asar itu kamu sudah terbiasa di masjid, cuma bukan masjid sini. Kemudian kebetulan kamu punya hajat kepada Pak Lurah, kemudian Pak Lurah di masjid dan kamu sholat di masjid. Sebenarnya ini tidak ada bedanya karena kamu sudah kesehariannya seperti itu. Nah ini baru ikhlas. Berarti ikhlas itu bisa ditempa dengan apa? Ikhlas itu bisa ditempa dengan continue dan konsisten. Terus menerus ini. Orang tidak akan pernah bisa selamat dari riya kalau dia tidak continue. Tapi kalau dia istiqomah, continue, terus menerus melakukan amal ibadah yang sama, maka riya akan terkikis. Mulane iki kan bedanya apa? Al-ba'id karo al-fani mau. Yang membedakan adalah keistiqomahannya sholat jamaah di masjid dan shaf awal. Sehingga antarane ono Pak Lurah karo gak ono Pak Lurah itu sama saja. Makanya tanda orang riya. Kenapa sih orang bisa riya? Lah karena dia nggak terbiasa. Contoh, Iwan ora pernah numpak pesawat terbang. Tak ajak dia. Ayo Wan, kemana Pak Yai? Kita jalan-jalan safar ke Gak Adoh, ke Riau. Kita nanti mendarat di Sultan Syarif Kasim, di Bandara Sultan Syarif Kasim. Iwan tak jak ke Surabaya, rono, jaluk ning pinggir jendela, nyawang. Wah, satu kali numpak pesawat. Apa yang terjadi? Nang omah telung dino sing diceritakno pesawat. Paham maksudnya? Orang yang menceritakan tahajudnya itu berarti dia jarang tahajud. Tahajud lagi ping pindho ngono isuk-isuk. Lho kok riyep-riyep karipen aku. Kon di Mas Taek, masyaallah aku dik bengi iku jam 3 tangi atus terus tahajud. Ngene iki masyaallah aku juga nyongko ya kok iso ngene. Wah. Ya. Paham maksudnya ya? Tapi kalau terbiasa, dia cerita enggak? Enggak. Orang yang riya itu karena enggak istiqomah. Terus Iwan tak ajak maneh. Mbak pesawat sampai orang hitungan. Cerita enggak deh? Enggak. Berarti orang terjebak di dalam riya. Ada pembangkit baik al-baqi atau al-fani. Itu masalahnya dia hanya kurang terbiasa amal soleh. Kalau sudah terbiasa amal soleh, maka pujian manusia tidak membuat dia tinggi, hinaan manusia tidak membuat dia rendah. Berarti kurang apa awake iki? Kurang istiqomah, kurang kulino. Di kuliner numpak pesawat Wan, engko ora anu. Ora kok cerita terus. Semua ulama sepakat bahwa
tidak boleh tujuan ganda. Beramal ibadah tidak boleh ada tujuan ganda. Tujuan hanya satu, lillahi ta'ala. Walaupun tujuan Allah itu lebih besar, tapi kalau ada selain Allah di dalam tujuan amalmu, maka kamu tidak akan pernah mencium bau amalmu. Masya Allah, berat ini. Lalu wis lillahi ta'ala, supaya iso lillahi ta'ala kulitno istiqomah kontinu. Saiki pamer-pamer sithik gak apa-apa, ku ilang-ilang dhewe pamermu.